jam berapa? Gak tahu Kak, ini jam berapa sih Kak? Kok kamu nanya balik, kan aku yang nanya ke kamu, gimana sih? Gak tahu jam berapa. Hai, aduh kita udah mau mulai nih. Ini udah 10 menit lagi. Tunggu. Kenapa masih pada pakai baju bobo ya? Emang sekarang jam berapa sih? Iya. Ini udah jam 9.50. Aduh gimana ya? 10 menit lagi. Mungkin gak nih kita siap-siap Mungkin dong tepat waktu? Kakak. Mungkin. Gimana coba caranya kakak mau lihat? Tunggu, aku sama Louis punya magic. Gimana? 1, 2, 3. Pum pum putri. Bisa kan? Keren. Kita bisa tepat waktu hari ini. Yuk kita langsung sapa aja yuk teman-teman di rumah. Yuk, yuk. Yahoo. Maju Jua. Horas. Shalom semuanya. Ketemu lagi di Ibadah Online Sunday School. Pagi ini apa kabarnya adik-adik di rumah? Pastinya luar biasa dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Semua Kak Oyen undang bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau naikkan lagu Nothing is Impossible. Haleluya. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Kami percaya Engkau Tuhan yang memegang kendali penuh atas hidup kami. Mari kita siapkan hati menyembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu. Katakan Tuhan Yesus Kau baik. Engkau Allah yang luar biasa baik. Ajaib karya-Mu buat kami Tuhan. Ajaib pemeliharaan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang besar Tuhan. Sungguh indah penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu indah dalam hidup kami. Besar kasih setia-Mu buat kami. Dan kami mau katakan kami memuji kebesaran-Mu. Allah yang luar biasa dahsyat. Allah yang luar biasa dahsyat. Allah yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Kami percaya Engkau masih melakukan hal-hal yang luar biasa. Jauh dari apa yang kami pikirkan. Jauh dari apa yang kami bayangkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mau mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Beri hati yang mau diajar. Hati seorang murid yang mau mendengar dan diajar. Terima kasih Bapa. Berkati kasih Sil yang akan membagikan firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan Amin. Gak tunggu lama lagi, kita langsung ke kasih Sil, silakan. Happy Sunday adik-adik. Wah, untung tadi Michelle sama Louis bisa tepat waktu ya adik-adik. Jadi bisa ibadah bareng sama kita. Sama nih, seperti pujian yang tadi kita naikin. Kalau misalnya kita memang sudah kira-kira bisa telat, tapi kalau misalnya memang tujuan kita buat memuji dan menyembah Tuhan, kalau kata Tuhan pasti nothing is impossible. Sama seperti lagu tadi, nothing is impossible. Hehe. Nah, minggu ini kita masih bicara tentang tepat waktu ya adik-adik. Nah, kisahnya tentang apa? Coba ya kita lihat. Ada hubungannya dengan ombak. Kemudian ada hubungannya dengan naik perahu. Ayo, kira-kira apa adik-adik? Nah, supaya nggak lama-lama, kita tonton aja videonya, oke? Setelah membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menyeberang danau ke Betsaida. Sementara Yesus berdoa sendiri di atas bukit. Setelah beberapa mil jauhnya dari pantai, angin sakal mulai datang adik-adik dan mengombang-ambingkan perahu murid-murid. Mengetahui hal itu, Yesus menghampiri perahu murid-murid dengan berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 malam. Melihat ada orang yang berjalan di tengah danau, murid-murid jadi ketakutan. Mereka teriak, "Hantu!" Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian Petrus berseru lagi, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu. Kemudian dia berjalan di atas air adik-adik. Dia mau menghampiri Tuhan Yesus. Tapi ketika di tengah-tengah, mulailah ada angin yang menggoncang-goncangkan tubuh Petrus. Kemudian dia menjadi takut dan dia menjadi ragu. Kemudian dia tidak dapat lagi berjalan di atas air. Kemudian dia berteriak,
"Tuhan, tolong aku, tolong aku." Kemudian Yesus menghampiri Petrus. Dia mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Dan Petrus, "Selamat adik-adik." Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana ketika murid-murid Yesus pergi untuk menyeberang danau seperti perintah Yesus, dan di tengah jalan kapal mereka terkena badai. Tuhan Yesus yang semula sedang berdoa sendirian di atas bukit, Tuhan Yesus menghampiri mereka untuk menolong mereka. Dan menghampirinya itu dengan cara berjalan di atas air. Nah, kita juga lihat bagaimana ketika Petrus dengan beriman, ketika dia percaya, Petrus juga mampu untuk berdiri di atas air. Tetapi ketika keraguan itu datang, Petrus pun terjatuh ke dalam air. Tapi untungnya Tuhan Yesus ada di sana untuk kemudian menarik Petrus keluar dari dalam air. Nah, kira-kira adik-adik, karakter tepat waktu apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Oh, kalau untuk kakak pribadi, menurut kakak karakter tepat waktu yang bisa kita lihat adalah bagaimana Tuhan itu selalu tepat waktu ketika menolong umatnya. Nah, itu yang kakak dapat. Nanti kakak mau denger ya versi adik-adik seperti apa sih yang adik-adik dapatkan dari cerita tadi. Nanti kita akan ketemu di Zoom adik-adik. Setelah sekian purnama kita nggak ketemu, akhirnya kita mau ketemu juga via Zoom ya nanti adik-adik. Nah, sebelum itu kakak mau ingetin bahwa kita akan ada ayat hafalan baru. Jadi adik-adik sabar dulu ketemunya. Kita akan dengar dulu ayat hafalan baru yang nanti kita akan hafalin bareng-bareng. Terus kita juga akan lihat foto adik-adik yang udah terkumpul dari activity minggu lalu. Terus nggak lupa juga minggu ini juga kita akan ada activity lagi yang akan dipimpin oleh Kak Aster. Oke, sampai jumpa adik-adik di Zoom-nya. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku minggu ini. Sekarang aku mau ajarin kalian semua hafalan minggu ini dan minggu depan. Yuk saksikan sama-sama. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Mazmur 73 ayat 24. Mazmur 73 ayat 24. Mazmur 73 ayat 24. Nah, teman-teman, kalau kalian udah bisa nyanyiin lagu ini, jangan lupa untuk kirimin video kalian bernyanyi lagu ini ke Instagram di bawah ini. Bye-bye!
kasih buat Kakak Sisil yang sudah membagikan firman Tuhan untuk minggu ini. Kakak juga mau berterima kasih buat adik-adik yang dengan setia setiap minggunya mengirimkan hasil aktivitasnya ke gereja kita. Minggu ini aktivitas kita sedikit berbeda karena udah 7 bulan kan kita nggak bertemu nih sama adik-adik semua. Kakak-kakaknya udah pada kangen. Dan minggu ini kakak mau bertemu dengan adik-adik semuanya. Tapi karena masih ada pandemi, jadi kakak-kakak akan bertemu dengan adik-adik semuanya lewat aplikasi Zoom. Untuk linknya nanti kakak akan share ke mama, papa, adik-adik semua. Jadi nanti adik-adik tinggal tanyakan ya ke mama atau papanya. Untuk aktivitas minggu ini, kakak akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan di aplikasi Zoom. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Sebelum kita mulai, pastikan adik-adik sudah menyiapkan kertas dan alat tulis untuk menuliskan jawaban dari setiap soal yang akan kakak berikan. Dan jangan lupa adik-adik untuk menulis nama dan judul firman Tuhan minggu ini, yaitu Yesus berjalan di atas air. Soal yang pertama, mukjizat apakah yang dilakukan Yesus dalam cerita minggu ini? A. Membangkitkan orang mati, B. Menyembuhkan orang buta, atau C. Berjalan di atas air. Soal kedua, siapakah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk berangkat duluan? A. Orang banyak, B. Murid-muridnya, atau C. Orang Israel. Soal ketiga, dengan apakah murid-murid Yesus pergi ke seberang? A. Kereta api, B. Kapal laut, C. Perahu. Soal keempat, kemanakah Yesus naik dan apa yang dilakukannya di sana? A. Ke atas bukit dan berdoa, B. Ke atas gunung dan menyembuhkan orang banyak, C. Ke atas bait suci dan berdoa. Soal kelima, apa yang terjadi di danau? A. Angin semilir, B. Angin sakal, atau C. Angin sepoi-sepoi. Soal keenam, di mana Yesus berjalan ketika menghampiri murid-muridnya di perahu? A. Langit, B. Tanah, atau C. Air. Soal ketujuh, jam berapakah Yesus menghampiri perahu murid-muridnya? A. Jam 12 malam, B. Jam 10 malam, atau C. Jam 3 malam. Soal ke-8, siapa murid yang ingin berjalan di atas air dan datang kepada Yesus? A. Petrus, B. Yakobus, atau C. Yohanes. Soal ke-9, mengapa Petrus hampir tenggelam? A. Karena ia takut ketika merasakan tiupan angin, B. Karena ia tidak bisa berenang, atau C. Karena ia terbawa ombak. Soal yang terakhir, karakter apa yang dibagikan dalam bulan ini? A. Pengendalian diri, B. Tepat waktu, atau C. Inisiatif. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaannya adik-adik. Apabila adik-adik semuanya sudah dapat menjawab semua pertanyaan tersebut, adik-adik dapat mengirimkan jawaban adik-adik beserta dengan foto dan dikirimkan ke IG gereja kita. Kakak juga mau mengingatkan adik-adik semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara
3M. Yang pertama, Rajin mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker, dan yang ketiga, menjaga jarak. dan adik-adik juga jangan lupa untuk tetap makan makanan yang bergizi supaya adik-adik tetap sehat. Sekarang mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari ini ya Bapa. Kami boleh beribadah ya Tuhan. Walaupun kami beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing ya Bapa, kami belum bisa bertemu satu sama lain Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, kami boleh mendengarkan firman Engkau Tuhan, itu adalah suatu berkat Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, firman yang dibagikan Tuhan bisa menjadi firman Tuhan benih ya Bapa yang bisa bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami serahkan Tuhan buat seminggu ke depan ya Bapa. Biar Engkau yang memimpin Tuhan ketika kami belajar, ketika kami beraktivitas Tuhan. Biar kami boleh melakukannya ya Bapa dengan sungguh-sungguh. Kami mau melakukannya ya Bapa untuk kemuliaan nama Engkau saja ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami Tuhan, mama papa yang mendampingi kami belajar ya Bapa. Berikan kesabaran Tuhan, dan juga biar Engkau Tuhan yang memimpin Tuhan buat setiap orang tua kami, mama papa kami yang bekerja Tuhan, yang beraktivitas di luar rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Engkau yang jauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, virus Tuhan. Kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan Tuhan buat aktivitas kami selanjutnya ya Bapa. Kami mau bertemu ya Bapa dengan adik-adik Tuhan lewat aplikasi Zoom Tuhan. Kami percaya Tuhan mungkin saat ini kami hanya bisa bertemu lewat aplikasi Zoom Tuhan, tapi kami percaya dalam waktu yang tidak lama lagi Tuhan kami bisa bertemu dengan adik-adik bertatap muka langsung ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap ya Bapa melakukan aktivitas kami selanjutnya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai ketemu di aplikasi Zoom. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.